Pramono dan Sumiati terlonjak bangun dalam waktu serempak. Sambil terlonjak, lantas duduk gemetar dengan wajah pucat pasi. Pramono terpekik ngeri. Suara apa itu? Sumiati yang sama pucatnya diam membisu. Hanya tangannya saja yang terlihat menekan dada, berusaha menahan deburan jantungnya yang seakan terasa copot. Sementara suara hingar-bingar tadi dengan segera disusul oleh kesunyian yang menyentak, sunyi yang berkepanjangan, seolah-olah disengaja oleh si pendobrak pintu, supaya getaran di sekeliling rumah berhenti perlahan-lahan. Dengan begitu, penampilannya nanti di depan si penghuni akan lebih berkesan. Kesan itu sudah lebih merasuki Pramono. Sel-sel otaknya bekerja cepat dan langsung merangkai sebuah gambaran menakutkan, yang kemudian terlontar keluar dari celah-celah bibirnya, berupa bisikan lirih dan panik. Pasti itu hantunya Rahayu Ningsi. Alangkah fatal akibat bisikan yang sembrono itu. Kelopak mata Sumiati seketika meraih melek, lantas didahului keluhan lemah. Tubuh Sumiati dengan cepat sudah rebah kembali di tempat tidur, rebah terhempas tak sadarkan diri. Melihat istrinya jatuh pingsan, Pramono pun histeris, lantas menjerit-jerit kalang kabut. Tolong, ada hantu, tolong. Lolongan minta tolong Pramono terdengar sampai sejauh belasan rumah, tanpa satu rumah pun yang memperlihatkan reaksi. Rumah-rumah para tetangga malah tampak semakin sunyi, semakin membeku. Janji tinggal janji, yang pasti para tetangga yang tadi berkata, jika ada apa-apa, jangan segan-segan berteriak. Justru semakin meringkuk di tempat masing-masing, tanpa berani mengeluarkan suara apalagi bergerak, seakan setiap suara atau gerakan yang mereka berbuat sama artinya dengan mengundang kedatangan sang maut. Jerit Pramono akhirnya berhenti sendiri, bukan karena kecewa pada tetangganya yang berjanji palsu, akan tetapi lebih-lebih dikarenakan munculnya suara-suara lain di luar kamar tidurnya. Suara yang kembali hingar-bingar. Kali ini bukan lagi suara pintu didobrak, melainkan suara kursi meja dan perabotan yang dicungkir balikkan dengan kasar dan semena-mena. Semua hingar-bingar itu terdengar semakin dekat dan dekat saja. Lalu pintu kamar tidur menderit terbuka. Di tengah cekaman teror, batin Pramono masih teringat untuk mengetuk Sumiati yang lupa mengunci pintu kamar tidur dan membiarkan lampu tetap pula menyala, sehingga apa yang kemudian terjadi pada saat-saat berikutnya terlihat jelas oleh Pramono yang sudah kehilangan kendali diri. Mengikuti terkuaknya pintu kamar, yang muncul bukanlah sosok Rahayu Ningsi, namun Pramono tak harus bernafas lega karenanya, karena yang tampak berdiri di ambang pintu sungguh pemandangan yang jauh lebih mengerikan, yakni sesosok tubuh tinggi besar, tubuh yang hangus menghitam serta melepuh hebat di sana-sini. Sambil sebelah tangan kulit serta dagangnya nyaris menyatu, terlihat menekap lambung, namun tak cukup lebar untuk menutupi robek menganga pada lambung tersebut, sehingga sebagian isi lambungnya tampak sedikit menyembul, seperti mau memaksa untuk keluar. Suhendro, Pramono menggagap ngeri. Apa yang? Suhendro perlahan-lahan menyeringai lebar. Matanya yang setengah hangus tampak berputar-putar liar,
menatap bukan ke wajah Pramono, melainkan lurus ke sosok Sumiati yang terkapar pingsan dengan perut yang tampak menggunung. Tetapi perut menggunung itu tampaknya tidak mengganggu Suhendra, karena matanya yang bergerak liar itu lebih tertarik untuk menikmati pemandangan di balik gaun hamil Sumiati yang tersingkap lebar. Seraya mendesahkan nafas berat, Suhendra melangkah masuk ke dalam kamar tanpa sedikit pun melirik pada Pramono yang terlompat dari tempat tidur, lantas mundur ke sudut dengan mata membelalak ketakutan. Di sudut mana Pramono kemudian berhenti karena punggungnya tertahan oleh tembok. Detik-detik berikutnya semakin melengketkan punggung ke tembok, manakala ia lihat munculnya dua sosok lain di belakang sosok Suhendra, yakni sosok mayat Badrun yang pucat membiru dan sosok mayat Suparta yang matanya putih terus melotot setengah keluar tanpa sekalipun berkedip. Mata yang selain kejam juga tampak sangat buas. Tak satupun dari ketiga mayat tersebut yang melihat ke arah Pramono, walau hanya dengan sebelah mata. Namun demikian, lutut Pramono toh terasa goyah dan terus goyah, sampai akhirnya tubuh Pramono melorot turun, lantas jatuh terduduk di lantai menyandar ke tembok, tanpa daya apapun. Tidak ada yang ambil peduli. Seolah-olah Pramono dianggap tidak ada, dan dalam ketidakpeduliannya pada si empunya rumah, tubuh tinggi besar Suhendra kemudian merayap naik ke tempat tidur. Dengan mempergunakan tangannya yang bebas, kasar, serta brutal, ia tarik lepas celana dalam Sumiati yang tetap terkulit diam tak sadarkan diri. Ia dengan nafas menggebu tubuh tinggi besar Suhendra berjongkok di sebelah bawah tubuh Sumiati. Lututnya ia gerakkan kuat-kuat, memaksa paha Sumiati terbuka lebih melebar. Dan pada saat berikutnya, Suhendra tampak sudah sibuk, bukan sibuk menggenjot tubuh Sumiati yang tak berdaya, melainkan sibuk memasukkan isi lambungnya yang rupanya terburai keluar. Namun begitu masuk, usus Suhendra lagi-lagi terburai dan terburai. Mayat Badrun yang memperhatikan dengan tak sabar tidak lagi tinggal diam. Ia pun naik ke tempat tidur. Mayat Suhendra ia dorong ke samping. Yang didorong tidak mengajukan protes, karena sedang sibuk mengurus ususnya yang terus saja membuat ulah. Saat berikutnya, tempat yang ditinggalkan mayat Suhendra dengan cepat sudah digantikan oleh mayat Badrun, sibuk mengangkangi tubuh Sumiati yang tetap diam terkulit. Pada waktu yang sama, di komplek makam, "Aku tahu rohmu berkentayangan sengsara," Marsudi berbisik tajam sambil matanya mengawasi tengkorak serta tulang belulang yang setengah terbenam di tanah. "Maka, bila kau ingin rohmu tentram dalam kedamaian, datanglah, dan mari kita berbicara disertai itikat baik." Sama saja, tetap tidak ada getaran. Yang ada ialah suara-suara berisik, datangnya dari sekitar permukaan lubang galian. Tanpa melepaskan konsentrasi batin, Marsudi mendongak perlahan, menyapukan pandang ke sekitar. Maka tampaklah di atas gundukan tanah menggunung yang mengelilingi lubang besar itu, berpasang-pasang mata merah yang bersinar-sinar tajam. Wujud pemilik mata yang jumlahnya belasan pasang itu tidak terlihat jelas, karena selain bentuknya samar-samar, warnanya pun hitam pula, sehingga wujud makhluk tersebut kecuali sinar matanya tampak bagai menyatu dengan hitamnya malam.
Bisik-bisik di atas Marsudi terdengar semakin ramai, semakin tajam, dan bising alang kepalang. Menulikan telinga, Marsudi bangkit dengan tenang dari silanya, tegak mengawasi kudukan tanah yang menggunung di atasnya. Marsudi kemudian berujar lembut, "Bukan kedatangan kalian yang kuharapkan, maka pulanglah secara baik-baik." Permintaan Marsudi seketika membuat bisikan-bisikan lengking yang mampu menyayat kendang telinga. Marsudi tak tahan, lantas berteriak marah, "Enyah, ku bilang enyah." Belasan pasang mata merah itu justru semakin bersinar-sinar, menimbulkan kesan kejam dan buas. Malah beberapa sosok hitam mereka satu persatu merangkak turun ke dalam lubang, sambil mengeluarkan bisikan tajam mereka yang lengking menyayat. Marsudi menggeram. "Baiklah." Seraya menggeram, Marsudi membungkuk cepat. Ia raup segumpal tanah dengan masing-masing tangan. Secepat diraup, secepat itu pula tanah dalam kepalan tangan ditiup bergantian. Usai ditiup, langsung dilontarkan bergantian pula. Dilontarkan sekeras-kerasnya. Sosok makhluk hitam yang merayap turun di sebelah kiri depan Marsudi seketika menjerit-jerit, lantas lenyap dari pandangan mata. Hal yang sama kemudian terjadi pada sosok makhluk di sebelah kanan depan, menjerit lengking kemudian melenyap hilang. Tanpa terpengaruh, Marsudi sudah membungkuk kembali, meraup tanah di dekat kakinya. Akan tetapi, ketika ia berdiri, Marsudi melihat sosok-sosok lainnya yang sudah keburu merayap turun. Dengan cepat sudah pada merayap naik kembali, naik dengan gerakan mundur sambil mata merah tetap mengawasi Marsudi. Tidak lagi dengan sinar kejam dan buas, melainkan dengan sinar yang tampak melemah, mungkin ketakutan. Mundur dan terus mundur menjauhi bahaya yang menyerang balik. Marsudi diam mengawasi. Di tengah desa dalam rumah Pramono, mayat Suparta merayap turun dari tempat tidur. Lantas berdiri di sebelah Badrun yang sudah lebih turun. Sialan, mayat Suparta mendengus, lesu, bercampur kecewa. "Aku tak bisa, anuku tak mau bangkit. Sama denganmu, timpal mayat Badrun tak kurang lesu dan kecewa." Di seberang tempat tidur, mayat Suhendro menggerutu kesal, dan ususku yang terkutuk ini sibuk sebentar dengan lambungnya yang robek menganga. Suhendra kemudian menggumam tak senang. "Sudahlah, kita teruskan saja rencana semula. Ayo kita gantung dia di batang pohon terdekat." Dua mayat lainnya sama mengangguk setuju. "Kebetulan aku bawa kain selendang," gumam mayat Badrun menguatkan persetujuannya. Mayat Badrun lantas melepas kain selendang yang dipelitkan asal-asalan ke tubuhnya. Dengan tubuh bukilnya yang semakin pucat membiru, mayat Badrun melangkah keluar kamar, diikuti oleh mayat Suhendro yang terus sibuk mengurus ususnya, yang lagi-lagi mau tumpah keluar sambil memaki-maki tanpa henti. Mayat Suparta yang tinggal sendirian sekali lagi bergumam lesu. "Terkutuklah benar, nafsuku saja yang besar, tetapi anuku." Seraya bergumam, kedua tangannya dijulurkan ke tempat tidur. Tubuh Sumiati yang masih juga tak sadarkan diri kemudian dirangkul, lalu dipanggul dengan gerakan enteng, seakan tubuh yang lagi bunting tua itu tak lebih dari sekarung kapas.
mayat Suparta dengan segera sudah menghilang dari kamar membawa Sumiati untuk digantung hidup-hidup. Hebat Nian Pramono, tetapi hebat yang teramat sangat menyedihkan. Betapa tidak, semua adegan maupun dialog yang ia lihat maupun ia dengar tak kuasa dihindari Pramono. Selama teror mengerikan itu berlangsung, Pramono terus tersadar, meski betapa ia ingin lebih baik pingsan, kalau perlu mati saja. Sehingga ia tak harus menyaksikan mimpi buruk yang berlangsung di depan mata. Mimpi di mana istrinya tercinta yang sedang hamil 2 akan diperkosa dan diperkosa lagi. Usaha keras para pemerkosa itu kemudian memang gagal total. Namun toh Sumiatinya tercinta tetap saja sudah diperhinakan, dilecehkan. Selain ingin pingsan atau kalau perlu mati, Pramono sebenarnya juga ingin memberontak, lantas melawan sebisa-bisanya. Namun keinginan tetaplah tinggal keinginan, karena semua jaringan saat di sekujur tubuh Pramono bagi lumpuh total. Menjerit saja pun sudah tak mampu, karena lidah bagaikan keluh membeku. Yang aneh, kesadaran dirinya tetap tidak terganggu. Tetapi keanehan itu dengan segera sudah terjawab, yakni oleh bisikan tajam yang tiba-tiba menyentuh telinganya. Bisikan seorang perempuan yang sudah sangat ia kenal. Mereka cuma pelaksana, demikian bisikan itu. Kaulah yang memberi perintah, juragan muda. Dan di pinggiran tempat tidur, tepat di depan mata Pramono yang masih terkulai menyandar di sudut kamar, sudah duduk Rahayuningsih. Kedua kakinya berjuntai di lantai, benar-benar tampak santai. Tak perlu cemas, Rahayuningsih menyeringai pada Pramono. Seringnya sukacita, semuanya akan segera berakhir, lalu hanya tinggal aku dan kau. Diam sejenak mengawasi Pramono yang terdiam tanpa daya. Rahayuningsih kemudian melanjutkan, tubuh ini, ia menunjuk ke dada sendiri, akan kuhidupkan, juga yang ini. Rahayuningsih menunjuk ke perut buntingnya. Anakmu yang berarti anak kita, dia juga akan kuberi kehidupan. Setelah itu, sekali lagi Rahayuningsih berhenti. Hanya kali ini terhenti mendadak, dengan wajah pucatnya tiba-tiba tampak mengeras, kaku. Sepasang matanya bergerak-gerak liar pula. Lantas dari mulutnya terlontar kumaman terkejut. Hei, apa? Dalam cekaman teror, Pramono menatap tak mengerti. Pada waktu yang sama di komplek makam, makhluk-makhluk kecil bermata merah itu sudah pada menghilang dari pandangan mata Marsudi. Yang tampak hanyalah gundukan tanah menggunung di sekeliling permukaan lubang. Namun dari balik gundukan tanah menggunung itu masih terdengar suara-suara bisikan tajam, bisikan kacau mendesing-desing. Yang menakjubkan, semakin menjauh suara bisikan itu, justru nadanya terdengar semakin meninggi, sampai akhirnya terdengar bagaikan jeritan-jeritan lengking yang tidak hanya teramat bising, tetapi juga terdengar bagaikan memanggil beramai-ramai. Semacam panggilan gaib dan mistis yang membuat Marsudi seketika menjadi waspada. Dan di dalam rumah Pramono, sosok Rahayuningsih tiba-tiba menggeram puas. Siapa kiranya manusia tak tahu diri yang coba-coba mengganggu kesenanganku? Di ujung geramanya, sosok Rahayuningsih pun melenyap,
hilang begitu saja, seperti juga pemunculannya tadi, tanpa pertanda, tanpa meninggalkan bekas, kecuali sapuan angin dingin menusuk, yang itu pun kemudian melenyap hilang pula. Pada saat itulah sel-sel otak Pramono berdentang-denting, melompat-lompat tak sabar. Jaringan saraf di sekitar tubuhnya sedikit demi sedikit mulai beraksi. Sesuatu tadi yang menyihir Pramono perlahan-lahan mengendur lalu mengabur hilang. Untuk pertama kalinya fisik Pramono bisa beraksi. Dimulai dengan kelopak mata yang mengerjap-kerjap, disusul jari jemari tangan serta kaki, ikut berkejat-kejat. Detik-detik berikutnya, Pramono sudah mampu menggeliat. Termenung-menung sebentar, Pramono kemudian meloncat berdiri, lantas lari menghambur keluar kamar tidur, terus keluar rumah. Sembari mulut Pramono terus pula menjerit-jerit histeris. Jangan kalian bunuh Sumiati. Kalian keliru. Sesaat lalu diakhiri oleh jeritan panjang menggetarkan. Tidak! Jeritan panjang berkesan seram itu bergaung kemana-mana. Penduduk sekitar, apalagi para tetangga dekat, sama dibuat gemetar di tempat mereka meringkuk ketakutan. Tidak terkecuali sosok tubuh malang di salah satu kamar dalam rumah Pramono. Tukijem si pelayan lanjut usia, mendekam semakin dalam di bawah selimut. Tak peduli kasur yang ia tiduri terasa semakin lembab dan basah, dibasahi oleh air kencingnya sendiri. Sebelumnya di luar rumah, pada saat sosok Rahayuningsih melenyap hilang, bukan cuma Pramono seorang terbebas dari pengaruh sihir. 3 sosok mayat di luar rumah juga mengalami hal yang sama. Salah satu ujung kain selendang sudah tersimpul dengan lingkaran yang cukup untuk menjerat leher seseorang. Ujung lain dari selendang tengah diikatkan. Ia mendadak limpung, lantas jatuh terguling dari cabang pohon mangga tersebut. Mayat Badrun terhempas menjerembab di tanah. Mayat Hendro yang tengah sibuk mengurus ususnya limbung pada waktu bersamaan, lantas ikut terjerembab diam, tak bergerak-gerak dengan usus tumpah, terburai kaku, membeku dalam seketika. Tidak berbeda halnya dengan mayat Suparta. Ia baru saja tiba di dekat gantungan kain selendang, dan sedang sibuk memasukkan kepala Sumiati ke lingkaran simpul selendang, ketika tubuhnya mendadak jatuh tersungkur bersama tubuh Sumiati yang masih setengah dipanggul. Sebagaimana 2 mayat temannya, mayat Suparta langsung membeku kaku setiba di tanah. Adapun Sumiati yang terlempar karena jatuh tersungkurnya Suparta sempat mengeluh tersadar. Namun hempasan keras tubuhnya sewaktu jatuh terlempar menimbulkan perasaan sakit yang hebat, terutama pada kandungannya. Sewaktu mengeluh, kelopak mata Sumiati sempat mengerjap terbuka untuk kemudian menghatup kembali. Tubuhnya pun terbanting diam, tak bergerak-gerak. Tidak jelas apakah Sumiati masih hidup atau sudah mati. Yang pasti, dari celah-celah pahanya yang mengangkang terbuka, tanpa ada rembesan darah kental mengalir, lalu memerahi tanah di sekitarnya. Tak ada yang lain kecuali genangan darah. Dan itulah yang kemudian dilihat Pramono, dan seketika membuat Pramono menjerit panjang dengan sekujur tubuh bergemetar hebat, lantas jatuh berlutut di samping tubuh Sumiati, seraya menangis sesenggukan. Jeritan-jeritan lengking itu tiba-tiba melenyap hilang,
Sebelumnya, Marsudi sudah mulai curiga bahwa yang ia hadapi bukanlah sekedar hantu Rahayuningsih, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dibanding roh mantan manusia. Maka ketika lengkingan bising itu melenyap hilang, Marsudi pun bergegas naik ke atas, lalu berdiri di gundukan tanah galian, diam menunggu. Beberapa saat kemudian tampaklah adanya sinar merah melesat di atas sungai yang membatasi desa dengan komplek makam. Sinar merah itu langsung lewat di atas Marsudi yang seketika memutar tubuhnya, memperhatikan dengan sikap tetap waspada. Sinar merah terbang berputar-putar sejenak di sekitar permukaan lubang besar, naik sedikit lebih ke atas untuk sesaat, lalu meliuk turun sambil perlahan-lahan membentuk sebuah wujud. Pada kejap berikutnya, di atas gundukan tanah yang berseberangan dengan tempat Marsudi berdiri, sudah tegak sesosok tubuh, yakni sosok Rahayuningsih. Dengan blus panjangnya yang tercabik-cabik dan perutnya yang membunting nyata, dua pasang mata seketika beradu pandang tanpa kata. Lalu di seberang sana Rahayuningsih tampak membuka mulut, dan terdengarlah suara yang berat dan kering. "Siapa kau ini, Marsudi?" Sosok Rahayuningsih melongok lubang besar menganga di hadapan mereka. Lantas seraya menyeringi tipis, ia berkata memuji, "Hebat Tuhan pekerjaanmu." Marsudi diam saja. Sosok Rahayuningsih menatap tajam lalu bertanya tak senang, "Apa hakmu merusak tempat kediamanku?" Jadi itulah dia, pikir Marsudi, dan di mulut ia menjawab tenang, "Aku tidak tahu daerah ini tempat kediamanmu. Lagi pula aku tidak bermaksud merusaknya. Tujuanku semata-mata untuk mencari itu." Marsudi menunjuk pada kerangka yang setengah terbenam di dasar lubang. "Jika pekerjaanku kau anggap merusak, sudilah memaafkan." Gumam sosok Rahayuningsih sempat terdiam oleh kesantunan Marsudi. Lalu, "Jika hanya untuk itu, mengapa tidak kau lakukan sejak dulu-dulu, ketika raga itu mula terbenam di sini?" "Aku terhitung pendatang baru di desa ini," Marsudi memberitahu. "Baru belakangan aku mendengar tentang dirimu. Itu pun yang ku dengar kau dinyatakan hilang, minggat tanpa kabar berita." Suara bergumam lagi. Berpikir-pikir, sekan nada bicara sosok Rahayuningsih terdengar berubah tak bersahabat. "Kau seperti sudah tahu siapa diriku." "Terus terang, tidak," Marsudi menjawab sejujurnya. "Aku cuma mendengar-dengar, itu pun sekilas-sekilas, dan tidak pernah menanggapinya secara serius." "Lalu, apa hakmu mencampuri urusanku?" "Ini tidak menyangkut hak," jawab Marsudi tandas, "tetapi tentang keharusan untuk menolong sesama." Sinar bulan yang semakin pucat menerangi wajah sosok Rahayuningsih yang tampak mengeras kaku. Bibirnya menyeringai, juga seringai kaku. Lalu tiba-tiba suaranya yang berat dan kering terdengar menghardik. "Kamu," katanya seraya menuding Marsudi. Ganti menuding ke arah desa, ia melanjutkan, "Dan mereka yang di bawah sana, kalian tidak patut ditolong." Alasannya, Marsudi bertanya kalem, "Kalian telah merampas wilayahku sejengkal demi sejengkal.
Sahut sosok Rahayuningsih marah. Dulu aku membiarkan karena kalian belum begitu ragus, dan kalian pun masih rajin memberi sesembahan padaku. Tetapi kalian rupanya pantang diberi hati. Dari sejengkal, kalian terus mengambil sahasta demi sahasta, sambil semakin lalai memberi sesembahan. Sudah begitu, bangkai-bangkai kalian bukannya dibuang di tempat lain, tetapi ditumpuk di halaman kediamanku. Mencerna sejenak, Marsudi kemudian bertanya dengan meminjam kata-kata yang tadi diucapkan lawan. Jika memang itu permasalahannya, mengapa tidak kau beritahu semenjak dulu-dulu? Aku sudah mencoba, jawab sosok Rahayuningsih dengan napas tersengal-sengal oleh kemarahan. Tetapi kalian malah berbalik memerangi diriku, dan beberapa di antara kalian membuatku sakit, lantas sekarat berkepanjangan. Puluhan tahun yang teramat menyiksa, mati tidak, hidup pun bukan. Lantas, Marsudi terus mencoba ingin tahu. Lantas, dia pun datang. Sosok Rahayuningsih menunjuk ke arah kerangka di dasar lubang. Datang ke tempatku berkubang selama ratusan tahun mengantarkan jiwa. Mengantarkan jiwa? Tepatnya, dia jatuh dari langit di atasku. Sosok Rahayuningsih menyeringai sinis. Dan itulah untuk pertama kalinya ada sosok manusia meregang nyawa di hadapanku. Kau apakan dia, jika aku boleh tahu? Marsudi bertanya membujuk sambil diam-diam mulai mereka-reka kemungkinan apa yang terjadi dan apa yang harus ia lakukan nanti. Ku apakan? Jawab sosok Rahayuningsih bernafsu. Roh manusia itulah sesajianku semenjak dulu, yang memberi aku energi kehidupan, dan yang dahulu selalu kalian persembahkan untuk memperoleh pengampunan atau pertolongan apapun yang kalian butuhkan dariku. Menyeringai sesaat, sosok Rahayuningsih kemudian melanjutkan dengan gembira. Bukan main. Setelah cukup lama aku menunggu, salah seorang dari kalian datang sendiri untuk menyerahkan energi yang kubutuhkan. Roh yang tengah merayap keluar dari tubuh sekaratnya. Roh yang masih hangat. Diam-diam Marsudi merinding. Setan. Ia membatin, memang tidak akan pernah berhenti untuk memenuhi nafsu angkara murkanya, jika perlu dengan melanggar kodrat. Apa yang kau pikirkan, Sosok Rahayuningsih mendengus tiba-tiba curiga. Marsudi menggeleng. Ah, bukan apa-apa. Bohong. Ya sudah, jawab Marsudi enteng. Ia merasa semakin lelah saja. Dan jika hal itu ia biarkan berlarut-larut, bukan hanya tenaga fisik, tetapi juga tenaga batinnya akan ikut terkuras melemah. Dan itu berbahaya. Karena tidak ada lagi saling percaya di antara kita, kata Marsudi lagi, lebih baik kita akhiri sampai di sini. Tetapi sebelumnya, kalau aku boleh meminta, tolong hentikan sepak terjangmu yang semakin keterlaluan itu. Juga roh yang kau perbudak, lepaskan sajalah dia. Sosok Rahayuningsih tertawa meringkik. Tawa bergetar, disertai tawa dingin menusuk. Jauh lebih menusuk dibanding dinginnya udara subuh yang sudah datang menjelang. Marsudi pun diam-diam mulai memompa tenaga batinnya. Sadar lawan dengan licik sudah memulai serangan. Dalam tempo sekejap, hawa panas segera mengalir dari sebelah dalam tubuh Marsudi. Hawa panas itu merembet keluar, lalu mengusap-ngusap lembut kulit di sekujur tubuh Marsudi yang sempat membeku kaku oleh serangan lawan.
namun hanya dikerahkan seperlunya saja, agar lawan tidak sampai mengetahui dan tetap menyangka diri Marsudi sudah terkuasai. Ringkikan magis itu mereda perlahan, dilepaskan. Sosok Rahayuningsih menggeram berat. Enak saja dilepaskan. Setelah keinginan roh yang raganya harus terus kupakai sudah kupenuhi, dan setelah kesempatan yang lama kutunggu-tunggu kini terbuka lebar di depan mata, seketika Marsudi terkesiap. Kesempatan. Benar, kesempatan untuk mengambil kembali wilayahku yang selama ini kalian rampas melalui raga ini. Sosok Rahayuningsih menunjuk ke diri sendiri. Dengan raga mana aku telah beradaptasi cukup lama, tentu saja dibantu oleh raga satunya lagi, raga kekasihnya tercinta. Pemberitahuan itu diakhiri dengan ringkikan panjang bergetar dan kembali menyemburkan hawa dingin menusuk, semburan yang lebih hebat dari sebelumnya. Beruntung Marsudi tetap dalam siaga, tenaga batinnya masih terus memompa, sekali lagi memompa secukupnya saja. Lalu tiba-tiba ia menjadi waspada. Ada suasana sunyi yang muncul sekilas, sunyi yang mencurigakan, dan sewaktu Marsudi memajamkan pandang ke seberang lubang galian, jawabannya segera ia ketahui. Sosok Rahayuningsih samar-samar tampak merenggangkan kaki di tempatnya tegak. Gerakan diam-diam itu ditutupi oleh sang sosok dengan terus berkicau sebagai pelengah lawan. Kau sudah terlalu banyak bicara, katanya dengan nada hambar. Dan kau memang benar, semua ini memang sudah waktunya diakhiri. Di ujung kalimatnya, mulut di wajah pucat sosok Rahayuningsih mendadak terbuka, dan dari lubang mulut itu memancarkan keluar sinar merah tebal yang dengan cepat sudah menyerbu ke depan. Sinar merah itu menyerbu sambil terus memanjang, melebihi panjangnya garis lurus lubang galian, dan menjelang tiba di seberang, sinar merah itu tahu-tahu pecah menjadi 4 bagian. Setiap pecahan sinar tampak meliuk-liuk liar, sambil masing-masingnya membentuk sebuah wujud. Dengan pangkal sinar tetap bermuara di mulut si pemilik, ujung sinar yang terpecah menjadi 4 bagian itu sudah berubah bentuk, tetap dalam wujud sinar merah, namun dengan meminjam bentuk raga setengah badan dari korban-korban kebiadaban sosok Rahayuningsih. Ujung sinar sebelah kiri membentuk wujud Badrun dari wajah sampai sebatas pinggang. Sinar merah menyerupai wujud Suparta menyerang dari ujung kanan dengan mengapi 2 wujud setengah badan lainnya, yakni wujud setengah badan Suhendro dan Kartina. Begitu wujud mereka terbentuk, tangan-tangan mereka pun langsung menggapai-gapai ke depan. 8 tangan berwujud sinar merah itu meliuk-liuk serta kacau, agaknya saling berebut untuk lebih dulu meringkus Marsudi, untuk kemudian direngkah oleh rahang-rahang mereka yang terbuka menganga. Pada saat kaki lawan tampak merenggang, Marsudi sudah mempersiapkan diri. Kakinya diam-diam ikut merenggang pula, bertumpu kokoh ke permukaan tanah tempatnya berpijak dengan tekanan ringan agar kakinya tidak sampai melesak terbenam. Dan ketika sinar merah menyembur keluar dari mulut sosok Rahayuningsih, cepat dan sigap kedua lengan sudah ditempatkan menyilang di depan wajah. Ke-10 jari dirapatkan, terkecuali ibu jari yang dibiarkan merenggang bebas. Marsudi tidak langsung memapak serangan. Tanpa terpengaruh oleh ujung sinar yang terpecah menjadi 4 wujud mengerikan itu, Marsudi kumat kamit membaca doa sambil menunggu. Setelah hawa gaib dari 8 tangan yang menggapai-gapai itu nyaris menyentuh dirinya, Marsudi bertindak cepat dan sangat tiba-tiba.
kedua lengannya mengibas ke kiri kanan. Kibasan cepat itu dilakukan berulang-ulang secara beruntun. Dengan jarak kibasan yang satu dengan lainnya nyaris tak ada sama sekali. Yang terlihat hanyalah putaran samar lengan Marsudi yang menimbulkan bunyi berdesas-desus keras menghunjam. Keempat ujung sinar berwujud setengah badan manusia itu meraung berkepanjangan, lalu pecah dalam seketika, buyar berantakan. Sisanya bergerak menyatu ke bentuk semula. Sinar merah tebal yang terus surut memendek, sampai akhirnya melenyap hilang di sebelah dalam mulut sosok Rahayuningsih. Sempat terkejut, sosok Rahayuningsih tidak lantas diam begitu saja. Serangan pertama ditarik mundur, serangan kedua sudah langsung disusulkan. Jurus yang ini lebih menyerupai jurus manusia. Agaknya hasil beradaptasi dengan raga yang ia tempati, yakni dengan melompat tinggi dari tempatnya berdiri. Lantas dengan tubuh membujur rata, ia melesat ke depan, dengan kedua kaki merapat dan telapak yang putih pucat menerjang lurus ke arah kepala Marsudi. Sebuah tipuan gaib, bisik batin Marsudi yang sudah menyilangkan kembali kedua lengannya di depan wajah. Marsudi menyebut tipuan gaib karena yang tampak menyerang adalah telapak kaki manusia biasa. Namun serbuan telapak kaki itu jelas disertai kekuatan membunuh yang tersembunyi. Karena mendahului datangnya telapak kaki, terasa adanya serbuan hawa panas melebihi panasnya bara api. Marsudi mendengus. Sumber panas diketahuinya sudah, dan begitu hawa panas terasa menyengat kulit lengan yang melindungi wajah, Marsudi pun seketika melancarkan serangan balik. Kali ini lengan tidak lagi mengibas, kedua lengan malah menyatu rapat. Begitu pula dengan kedua telapak tangan beserta 10 jari. Tampak seperti akan menangkis serangan. Kedua telapak tangan yang sudah menyatu rapat itu meliuk sendiri, lalu dengan kecepatan tak terduga menyerbu ke depan dan langsung menyelinap masuk pada celah sempit di antara kedua telapak kaki yang datang menerjang. Sosok Rahayuningsih menjerit kaget. Ia berusaha menarik mundur serangannya, sayang ia sedikit terlambat, karena kedua belah kaki lalu pahanya sudah keburu tersibak oleh tangan Marsudi. Tangan itu terus menyerbu masuk ke sebelah dalam rahim sosok Rahayuningsih, di mana kedua telapak tangan Marsudi dengan sangat cepat sudah merengkuh, mencengkeram, lantas menggenggam kuat. Dan pada saat sosok Rahayuningsih berhasil juga menarik serangan, lantas melesat mundur, semuanya sudah terjadi. Di antara kedua telapak tangan Marsudi sudah tergenggam segumpal benda lembut basah berwarna kemerah-merahan, mirip gumpalan darah kental yang bersinar-sinar redup tajam menyilaukan. Terenggutnya gumpalan gaib itu dari sebelah dalam tubuhnya ternyata berakibat fatal pada sosok Rahayuningsih. Bagaikan mesin yang kehilangan motor penggerak, sosok Rahayuningsih melunglai seketika, lantas jatuh terbanting di dasar lubang, persis di dekat kerangka yang roh serta mantan raganya telah diperbudak dengan semena-mena. Di lain pihak, Marsudi tidak membuang-buang tempo. Begitu serangan baliknya membuahi hasil, gumpalan yang tergenggam di telapak tangan langsung didekatkan ke mulut. Setelah diludahi 3 kali berturut-turut, secepat kilat gumpalan merah besar itu dilontarkan ke bawah, dijaga segenap kekuatan fisik yang tersisa. Gumpalan gaib itu jatuh menimpa perut Rahayuningsih. Saking kuat dilontarkan, gumpalan itu melesak masuk. Sementara sosok Rahayuningsih tidak keburu menghindar. Akibatnya segera terlihat. Disertai jeritan sengsara yang mendirikan bulu kuduk, sekujur tubuh sosok yang menggeletak itu seketika tampak merah membara.
dari ujung rambut sampai ke ujung jari kaki, dari merah membara terus hangus menghitam, lantas sirna perlahan-lahan, meninggalkan gumpalan asap hitam yang berbau sengit, busuk, alang kepalang. Pada detik berikutnya, gumpalan asap hitam itu tampak membentuk sebuah wujud. Tetapi sebagaimana dengan makhluk-makhluk kecil sebelumnya, wujud yang ini pun tidak terlihat jelas, meski dengan postur yang jauh lebih besar, dan yang terlihat cuma wujud hitam legam semata, yang menggeliat-geliat hidup, sambil terus meraung-raung dengan suara membahana. Raungan itu segera disambut oleh jeritan-jeritan lengking dan bising dari tengah kegelapan hitam nun jauh di sana. Suara mendirikan bulu rumah yang sahut bersahut itu baru melenyap hilang, setelah sosok hitam legam di dasar lubang berhenti menggeliat. Lantas sosok tak nyata itu pun, sebagaimana halnya tadi dengan sosok Rahayu Ningsih, perlahan-lahan mengapur pula lantas sirna, tanpa meninggalkan bekas. Yang tampak di dasar lubang hanyalah pemandangan yang itu-itu juga, tengkorak serta kerangka yang setengah terbenam ditanam, dengan sebuah tengkorak yang lebih kecil serta setengah hancur di sekitar tulang pelikat yang paling bawah. Namun ada sedikit perbedaan yang membuat Marsudi sempat tertegun. Kedua tengkorak serta tulang belulang yang semula pucat dan kusam itu kini tampak lebih putih, lebih bersih, bersinar-sinar, seakan ada tangan-tangan gaib yang telah mencucinya dengan penuh kasih sayang. Marsudi pun tersenyum lembut. "Tidurlah dalam damai, Rahayu Ningsih," ia berbisik dengan lembutnya. "Jangan lupa titip salamku pada anakmu." Tersenyum sekali lagi, Marsudi cepat menambahkan, "Percayalah, sisa raga kalian akan kami urus dan makamkan kembali sebagaimana mestinya. Tetapi itu nanti. Sekarang ini ada tugas lain yang harus kutunaikan." Marsudi kemudian berlalu meninggalkan lubang seperti datangnya. Kini pun kaki Marsudi melangkah dengan kaki nyaris tak menjejak tanah. Blok demi blok kuburan terlewati dengan cepat. Menyeberangi jembatan, tubuh Marsudi pun kemudian lenyap di antara keremangan subuh menyelimuti alam sekitar. Lenyap bersama datangnya bias fajar. Dan tak berapa lama kemudian sudah terdengar suara orang membaca azan dari masjid raya desa setempat. Suara siapa lagi jika bukan suara Marsudi? Dengan terdengarnya kumandang azan, 1-2 orang penduduk desa mulai keluar dari rumah masing-masing, berjalan cepat menuju masjid, di mana perasaan takut mereka dengan segera digantikan oleh perasaan tentram. 1-2 lainnya kemudian mengikuti takut-takut. Namun yang terbanyak di antara mereka tetap saja meringkuk bersembunyi, tetap dalam ketakutan yang entah kapan akan berakhir. Dan di depan salah satu rumah, Pramono bangkit dengan wajah murung dan putus asa, masuk sebentar ke dalam rumahnya. Ia kemudian sudah keluar lagi dengan sebuah kursi yang ia angkut dari ruang makan. Kursi diletakkan di bawah pohon mangga. Melirik sekilas ke sosok Sumiati yang masih terkapar di hadapannya, Pramono terdengar mesak sambil mengisak. Ia kemudian naik ke atas kursi. Lingkaran selendang bersimpul ia belitkan pada lehernya. Setelah itu kursi ditendang kuat-kuat. Pagi pun datang menjelang. Desa kembali hidup meski dengan denyut yang jauh lebih lemah dari hari-hari sebelumnya. Itu tetap saja sebuah denyut kehidupan. Begitu pula dengan denyut lemah di dada Sumiati. Denyut yang lambat laun terasa bertambah kuat. Kelopak mata Sumiati kemudian mengerjap terbuka. Pada kerjapan yang kesekian,
Semuanya terlihat lebih jelas, tak terkecuali sosok tubuh yang tergantung tak jauh dari tempatnya berbaring. Sosok yang tampak kaku membeku. Mengerjap sekali lagi, Sumiati kemudian mengenali wajah pucat di atasnya. Sumiati terdengar mengeluh, lalu air matanya kemudian menetes satu persatu membasahi pipi. Tamat.